adalah upaya cuci tangan dinas sosial. Puluhan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, kantor Pemkab, dan kantor Bulog setempat. Aksi massa menuntut Pemda Lampung Utara dan Bulog lantaran kualitas bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang diterima masyarakat dinilai sangat buruk dan jauh dari standar. Karena kualitas yang buruk tersebut, massa menduga ada kong kali kong antara Dinas Sosial Lampung Utara dengan Bulog selaku pihak penyedia beras untuk bantuan pangan tersebut. Massa menilai sudah banyak kejanggalan dalam penyaluran bantuan ini sejak tahun 2019 lalu. Massa pun menuntut agar ada transparansi dalam penyaluran bantuan beras bagi masyarakat. Pada dasarnya kita menyampaikan aspirasi ini sudah dari 1 tahun yang lalu kepada Dinas Sosial. Dan kami mengamati program bantuan pangan tunai dari 2019. Banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak pembodohan-pembodohan. Dan selalu disampaikan ini berpedoman pada pedoman umum. Akhirnya kami kaji di 2020, program berubah menjadi program sembako. Nilainya bertambah, kualitasnya juga harus lebih bagus. Di program sembako, pedoman umum ini, izinkan saya sebentar Din menyampaikan aspirasi, tidak pernah menyebutkan Perum Bulog menjadi manajer penyedia komoditas pangan. Artinya siapa saja yang mempunyai berbadan hukum dan mempunyai kualitas yang baik mampu menjadi manajer penyedia komoditas pangan. Tidak sepihak. Begitupun juga warung atau kubo yang disampaikan tadi oleh Kadis Sosial, itu bukan dibentuk, tapi musyawarah. Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Erwin Syah membantah dugaan dari massa. Ia menyebut pengadaan BPNT di Lampung Utara sudah sesuai prosedur dan tidak ada kong kali kong antara Dinas Sosial dengan Bulog. Karena pengadaan dan penyaluran BPNT mengikuti pedoman umum berdasarkan aturan yang berlaku dan surat edaran dari Kementerian Sosial. Bahkan sebelum menentukan Bulog sebagai supplier, pihaknya sudah berdiskusi dengan pihak terkait. Teruskan poinnya, kalau mengatakan bahwa Bulog tidak boleh menjadi supplier, ayo kita diskusi. Karena mungkin yang disampaikan Adinda Iksani tadi betul, Pak, itu betul. Tapi karena ada surat edaran menteri, ada surat edaran gubernur, ada keputusan rapat yang mengatur secara teknis pelaksanaannya, Pak. Pedoman itu prinsipnya pedoman umum, secara umum mengatur. Kalau di daerah Jawa, di DKI, mungkin Pak, mungkin itu bisa dilaksanakan. Tapi di Lampung Utara, dan ini memang kita sudah musyawarah, kita tunjuk Bulog sebagai manajer supplier. Untuk apa? Untuk memudahkan informasi, memudahkan koordinasi. Seandainya ada apapun masalah komoditas, baik kualitas maupun kuantitas, kita akan berkoordinasi dengan Bulog. Tidak mengambil supplier, tidak memanggil ada 158 warung. Tujuannya seperti itu. Lantaran merasa tuntutannya belum tercapai, massa akhirnya melanjutkan aksi ke kantor Pemkab Lampung Utara dengan pengawalan polisi dan anggota Satpol PP. Dalam aksi ini, massa ditemui oleh Asisten 1 Pemkab Lampura, Azwar Yasid, dan Kepala Kesbangpol, Padli. Dalam kesempatan tersebut, Asisten 1 berjanji akan menyampaikan semua tuntutan massa kepada PLT Bupati dan Sekda. Karena di saat yang bersamaan keduanya sedang berada di Bandar Lampung. Suara-suara kebatinan bapak-bapak sudah kami tampung. Tapi kalau bapak-bapak mau minta keputusan hari ini tidak mungkin terjadi karena Bapak Sekdanya lagi di Bandar Lampung, Bupatinya lagi di Bandar Lampung. Nah, jadi supaya ini bisa tegas, saya sudah memahami maksud yang tertulis dan yang terucap secara lisan oleh adik-adik tadi. Singkat katanya supaya warung diberi kesempatan untuk bergerak secara mandiri, kemudian adanya pencabutan surat sekda akan saya sampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Dan insya Allah saya bisa menyampaikannya dengan membaca suasana kebatinan dalam surat ini. Nah, mudah-mudahan setelah pasca hajat besar pemerintah Kabupaten Lampung Utara semuanya bisa berubah. Karena perubahan ini menurut jalur hukum. Mereka membuat keputusan berdasarkan jalur hukum, tuntutan perubahannya juga harus melalui jalur hukum. Sehingga nanti seluruh keputusannya fundamental dan sangat mendasar, mudah-mudahan
bisa diterima oleh semua pihak. Aktivitas kita dipermudah. Dari Lampung Utara, Riki Purnama, Kupas TV melaporkan.